Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan sekaligus menjelaskan materi mengenai evaluasi dan pengembangan bisnis dalam kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperlihatkan intro dari kelompok kami, dan setelah intro kita akan masuk ke dalam video. Kita masuk ke intro. Atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana proses evaluasi terhadap pengembangan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Proses evaluasi terhadap pengembangan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan secara sistematis untuk memastikan bisnis berjalan sesuai rencana dan berkembang. Rumusan masalah yang kedua itu apa saja indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan bisnis dan kewirausahaan. Biasanya dalam mengevaluasi keberhasilan pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdapat beberapa indikator penting yang biasa digunakan. Indikator ini biasanya bersifat kuantitatif dan maupun kualitatif, tergantung pada tujuan evaluasinya. Rumusan masalah yang ketiga itu ada faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses pengembangan bisnis. Biasanya keberhasilan atau kegagalan dalam proses pengembangan bisnis itu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Contohnya dia visi dan strategi bisnis, manajemen dan kepemimpinan, maupun sumber daya manusia. Yang berikutnya itu ada Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui proses evaluasi yang dilakukan dalam pengembangan bisnis. Biasanya untuk mengetahui proses evaluasi yang dilakukan dalam pembangunan bisnis itu kita bisa memperhatikan beberapa tahapan umum seperti analisis kerja dan analisis strategi bisnis. Tujuan kedua yaitu untuk mengidentifikasi indikator evaluasi keberhasilan bisnis dan kewirausahaan. Untuk mengidentifikasi indikator evaluasi keberhasilan bisnis dan kewirausahaan, kita biasanya perlu melihat beberapa aspek utama yang mencerminkan pertumbuhan, profitabilitas, keberlanjutan, dan dampak usaha. Tujuan yang ketiga itu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, kita biasanya melihat balik faktor internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari materi dari kelompok kami yaitu yang pertama itu mengetahui proses evaluasi yang dilakukan dalam pengembangan bisnis. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi indikator evaluasi keberhasilan bisnis dan kewirausahaan. Yang ketiga itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha. Adapun konsep pembahasan dari materi kelompok kami yaitu yang pertama itu konsep evaluasi dan pengembangan bisnis, di mana evaluasi bisnis ini merupakan proses penting yang berfungsi sebagai feedback loop yang menjadi dasar bagi pemilik usaha untuk melihat efektivitas strategi yang telah diterapkan dan memperbaikinya jika tidak sesuai dari tujuan awal. Untuk evaluasi ini bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga mencakup beberapa aspek. Di antaranya itu yang pertama itu efisiensi operasional, yang kedua itu kepuasan pelanggan, yang ketiga itu produktivitas tenaga kerja, dan yang keempat itu keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu pengembangan bisnis
yang dimana itu merupakan proses menciptakan nilai yang berkelanjutan yang sesuai dengan optimalisasi potensi internal dan pengembangan peluang eksternal, di mana pengembangan bisnis ini juga dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu pengembangan jaringan pasar, yang kedua itu penambahan produk atau jasa baru, yang ketiga itu inovasi layanan dan berbasis teknologi, yang keempat itu kemitraan strategis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang kelima itu pendekatan evaluasi dalam kewirausahaan. Yang pertama, evaluasi formatif dan sumatif. Yang kedua itu Balancet, Seresekor, Kaplan, dan Marton. Yang ketiga itu menempatkan aspek non keuangan setara pentingnya dengan aspek keuangan. Yang keenam itu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pengembangan usaha. Faktor internal. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua itu manajemen operasional, yang ketiga kapasitas inovasi, yang keempat manajemen keuangan. B. Faktor eksternal. Yang pertama itu kompetisi pasar, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga perubahan sosial dan teknologi, yang keempat stabilitas ekonomi makro. Baiklah, selanjutnya yaitu integrasi nilai-nilai Islami dalam pengembangan bisnis. Dalam konteks kewirausahaan, nilai-nilai Islami tidak hanya penting secara moral, tetapi terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama sidik atau kejujuran, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga fatana atau kecerdasan ataupun cerdas, dan yang terakhir yaitu tablik atau komunikatif. Adapun studi kasus singkat yang dapat saya jelaskan yaitu seorang pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan dikarenakan banyaknya pesaing baru. Ia melakukan evaluasi dan menemukan bahwa kemasan yang dimiliki kurang menarik untuk menarik perhatian konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langkah perbaikannya yaitu merancang ulang desain, menambahkan rasa, dan melakukan evaluasi. Adapun kesimpulan dan saran yaitu melakukan evaluasi dalam kewirausahaan mencakup aspek keuangan. Indikator keberhasilan tidak hanya terbatas pada omset, laba. Faktor keberhasilan atau kegagalan terdiri dari faktor internal, nilai-nilai Islami, dan studi kasus. Adapun sarannya yaitu penerapan evaluasi secara berkala, integrasi dan nilai-nilai etika bisnis Islamiyah sangat dianjurkan karena pemanfaatan teknologi dan media sosial dan pengembangan SDM. Pelaku UMKM sebaiknya memahami dan menggunakan pendekatan evaluasi modern. Terima kasih.